Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR, Ujang Komarudin, mengkritisi soal fenomena pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud, yang mulai keras menyerang Presiden Joko Widodo, Jokowi, beserta keluarganya. Termasuk baru-baru ini, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, FX Hadi Rudiatmo yang memberikan kritik tajam pada Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hingga Ibu Negara Iriana Jokowi. Secara terang-terangan mengatakan Presiden Jokowi, bobrok, hingga mengatakan Gibran telah membohongi warga Solo. FX Rudi juga sempat mengaku sakit hati terhadap Iriana Jokowi. Hal ini lantaran usai Iriana disebut kecewa usai Presiden Jokowi dihina sebagai petugas partai. Rudi juga menyinggung soal putra sulung Jokowi saat maju di Pilwakot Solo 2020 silam. Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran, kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Papur dan Pak Teguh, kata FX Rudi dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak jenengan gak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya, ujar FX Rudi. Menurut Rudi kata petugas partai itu disalah persepsikan oleh para buzzer. Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasakan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa, ujar FX Rudi. Dalam hal ini, Ujang menilai pernyataan FX Rudi, termasuk serangan-serangan masif dari kubu PDIP. Namun serangan masif tersebut justru bisa berdampak negatif bagi mereka, terutama Ganjar Mahfud. Dan menurutnya, malah berpotensi menguntungkan bagi pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, lainnya. Yakni menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran, juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, atau kubu Amin. Kalau secara politik iya, akan merugikan Ganjar Mahfud dan menguntungkan Prabowo Gibran, katanya kepada tribunnews.com. Ia mengatakan, turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud di sejumlah survei patut diduga dipengaruhi oleh serangan-serangan masif pendukung Ganjar Mahfud kepada Jokowi dan keluarganya. Pasangan Amin lah yang justru ikut mengambil manfaat dari fenomena ini. Elektabilitas mereka perlahan mulai naik, menggerus Ganjar Mahfud. Tentunya selain Prabowo Gibran ya, Ujang mengingatkan, pada 2014 dan 2019, Jokowi juga banyak diserang berbagai pihak dengan berbagai isu. Hasilnya, justru citranya semakin positif di pemilih. Di sisi lain pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, turut menjelaskan pasangan Anies Muhaimin memang bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya fenomena politik antara kubu Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Duet Prabowo Gibran berpotensi menjadi kerugian, baik di pihak Gibran maupun Prabowo, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Emrus menyoroti juga soal suara pendukung, termasuk dari suara PDIP yang berpotensi pecah. Artinya, kini Gibran telah berada di sisi lawan politik dengan Ganjar. Menurut Emrus, adanya hal ini berpotensi memuluskan jalan Anies Muhaimin di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bisa-bisa Anies lah pemenangnya, lanjut Emrus. Mas, soal Pak FX Rudi kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kaisang ini gimana sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Kalau orang kayak gitu nggak usah diurusin, nggak usah. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudi sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudi menyebut istilah petugas partai selama ini disalah persepsikan oleh buzzer. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Dua putra Presiden Jokowi dan Iriana merespon apa yang disampaikan FX Rudi. Gibran heran dengan apa yang disampaikan FX Rudi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 30 November. Ia kemudian meminta awak media untuk menunjukkan video terkait pernyataan ibunya seperti apa yang disampaikan FX Rudi. Sementara saat ditanya terkait pernyataan FX Rudi yang menyinggung rumah tangga Iriana, Gibran ogah menjawab. Sama dengan sang kakak, Kaisang juga tidak berkenan menanggapi apa yang disampaikan FX Rudi. Hal itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 1 Desember. Kaisang tidak mau memberikan komentar apapun terkait pernyataan FX Rudi. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November.
Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. Rentetan konflik antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP dilihat publik sebagai pemberontakan Jokowi. Majunya putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming menjadi awal memanasnya hubungan PDIP dengan Presiden. Berbagai serangan dilayangkan PDIP kepada keluarga Jokowi melalui kadernya. Bahkan capres dari PDIP Ganjar Pranowo kemarin juga melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Mantan politisi PDIP Roy Maningkas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Roy, pemberontakan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP bisa dimaklumi. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Kamis 23 November. Roy mengatakan selama ini Megawati Soekarno Putri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara itu, hal itu keliru. Seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP karena telah membawa partai itu keluar dari keterpurukan. Roy mengatakan harusnya PDIP memberikan posisi terhormat ke Jokowi di struktur partai. Menurut Roy, peran Jokowi selalu dikerdilkan oleh elit partai. Padahal Roy menilai rakyat memilih PDIP karena Jokowi. Roy menyebut wajar jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Kaisang mengaku tidak terlalu mengerti definisi Orde Baru. Hal itu karena Kaisang tidak besar di era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 November. Awalnya Kaisang mempertanyakan siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media kemudian menjawab bahwa pemerintah saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kaisang kemudian menanyakan apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi kemudian ditangkap. Kaisang kemudian kembali berkata bahwa dirinya tidak merasakan era Orde Baru karena pada saat itu Kaisang masih kecil sehingga tidak paham bagaimana suasana di era Orde Baru. Ya, Mas Kaisang, izin kalau berkenan Mas, kemarin kan memberikan tanggapan, kemarin kan Bu Mega bilang kalau penguasa sekarang tuh terlihat seperti Orde Baru. Nah kalau Mas Kaisang sendiri melihat itu seperti apa Mas? Nah, kita yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau penguasa saat ini kan Pak Jokowi berarti. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah, itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mulai balik ke zaman Orde Baru lagi. Ya, kalau nih saya tanya lagi, balik lagi ke teman-teman semua, misalnya katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh, tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu, apakah ada? Nggak ada tuh? Nggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Di mana? Saya nggak tahu teman-teman di sini. Orde Baru gimana? Ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Apa karena identik dengan calonnya itu bekas Orde Baru, jadi disangkut pautkan begitu?
balik lagi saya tidak hidup di zaman itu soalnya gitu, jadi saya harus tanya ke teman-teman yang dimana definisinya teman-teman sebelum tanya saya itu seperti apa gitu. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Mas, soal Pak FX Rudi kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kaisang ini gimana sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Kalau orang kayak gitu nggak usah diurusin, nggak usah. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmong mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudi sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudi menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Dua putra Presiden Jokowi dan Iriana merespon apa yang disampaikan FX Rudi. Gibran heran dengan apa yang disampaikan FX Rudi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 30 November. Ia kemudian meminta awak media untuk menunjukkan video terkait pernyataan ibunya seperti apa yang disampaikan FX Rudi. Sementara saat ditanya terkait pernyataan FX Rudi yang menyinggung rumah tangga Iriana, Gibran ogah menjawab. Sama dengan sang kakak, Kaisang juga tidak berkenan menanggapi apa yang disampaikan FX Rudi. Hal itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 1 Desember. Kaisang tidak mau memberikan komentar apapun terkait pernyataan FX Rudi. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berbicara terkait pemecatan calon Presiden Anies Baswedan oleh Presiden Joko Widodo. Caimin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat dari Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Menurut Caimin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies Baswedan, sehingga ia bisa terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan memberikan efek berantai untuk meraih tiket sebagai calon presiden. Caimin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin yang dihadiri anggota DPR,
DPRD tingkat 1 dan 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 29 November 2023. Caimin berkelakar jika ingin menjadi orang yang memiliki karir politik yang moncer, harus merasakan pemecatan terlebih dahulu. Caimin memberikan contoh dirinya sendiri yang pernah dipecat oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Caimin melanjutkan guyonannya dengan menawarkan pemecatan kepada para kader PKB. Muhaimin Iskandar mengaku mengajukan syarat khusus kepada Anies Baswedan sebelum setuju berpasangan di Pilpres 2024. Caimin pun menuturkan tak ingin menjadi wapres yang hanya ditaruh begitu saja, tanpa dilibatkan dalam setiap keputusan vital negara. Ia tak mau jika terpilih posisi Republik Indonesia II hanya dianggap sebagai pelengkap. Menurutnya, jabatan wakil presiden dibutuhkan untuk memperkuat dan membantu presiden agar pemerintahan berjalan optimal. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Konsolidasi warga Nahdliyin di Jawa Timur untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin makin menguat. Kali ini istri almarhum Kiai Fawaid Asad Syamsul Arifin yakni Juwairiyah Fawaid Asad menjadi penggerak dukungan bagi warga Nahdliyin di Jawa Timur. Dukungan itu resmi diberikan pada Kamis 30 November. Saat itu pasangan Amin yakni Ferry Farhati dan Rustini Murtado melakukan silaturahmi ke Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Silaturahmi itu digagas oleh Gerakan Nahdliyin Bersatu. Istri Anies Baswedan, Ferry, mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan. Menurut Ferry, Ibu Nyai Daning adalah contoh nyata perempuan bisa membawa dan menjadi kunci perubahan yang lebih baik untuk lingkungan. Ferry menilai kepemimpinan Ibu Nyai Daning memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah pesantren. Sementara itu, Gerakan Nahdliyin Bersatu digagas oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar. Gus Kausar merupakan salah satu sosok yang mendorong pentingnya kekompakan Nahdliyin untuk mengusung sosok menjadi pemimpin. Gerakan tersebut mendukung Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Robi Nur Hadi. Robi menyampaikan hal itu pada Kamis 30 November 2023. Menurut Robi, kubu Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud memiliki basis massa yang relatif sama. Pasangan Amin disebut berpeluang menang satu putaran karena tren elektabilitasnya terus mengalami kenaikan. Menurut Robi, elektabilitas Amin terus naik karena adanya dorongan perubahan yang besar dari rakyat. Robi mengatakan saat ini rakyat banyak yang kecewa, sehingga perlu figur pemimpin nasional yang bisa membawa perubahan lebih baik. Figur paling cocok yang diinginkan masyarakat menurut Robi adalah Anies Baswedan. Menurutnya, jika kekecewaan terhadap pemerintah serta masa pendukung Ganjar dan Prabowo semakin besar, maka Anies semakin berpeluang menang satu putaran.
Bahkan menurut Robi, tanpa adanya perpecahan suara masa Prabowo dan Ganjar sekalipun, Anies tetap berpeluang menang. Hal itu karena jumlah massa mengambang yang bisa berubah pilihan di Indonesia mencapai 85%. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai atau calon presiden sehingga tidak akan berubah pilihan lagi. Dengan konfigurasi dan kondisi politik saat ini, Robi menyebut bahwa Amin untung besar hingga berpeluang menang satu putaran. Capres Anies Baswedan disambut teriakan meriah dari ribuan pendukungnya saat melakukan kampanyenya di hari pertama. Anies disambut meriah saat menghadiri acara di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 28 November. Dengan mengenakan kemeja panjang putih dan juga didampingi sang istri Ferry Farhati, Anies disambut ribuan pendukung. Nama Anies menggema di dalam Gor Ciracas. Anies memasuki area Gor dengan dikawal sejumlah petugas partai. Sempat terjadi dorong-dorongan antara pendukung yang ingin meminta foto bersama dengan Anies. Beruntung tidak terjadi baku hantam dalam acara itu. Ribuan pendukung Anies yang hadir di Gor Ciracas itu didominasi oleh kaum emak-emak. Dalam acara itu, Anies sempat berdiri di atas bangku dan melambaikan tangan untuk menyapa pendukungnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di kawasan Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara pada Selasa 28 November 2023. Anies Baswedan mengawali kampanye perdananya di Pilpres 2024 ini. Anies tiba sekira pukul 10:33 waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor model Yamaha NMAX dan menggunakan helm berwarna putih bertuliskan 1 Amin. Tak sendiri, ia datang bersama sang istri Ferry Farhati yang diboncengnya. Keduanya tampak tersenyum sambil menyapa warga yang sudah menunggu. Setelah itu Anies naik ke panggung acara untuk menyampaikan pidatonya. Kampung Tanah Merah merupakan tempat pertama rangkaian kampanye Anies dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Diketahui bukan kali pertama Anies menjajaki Tanah Merah untuk menjadi lumbung suaranya. Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta 2016 silam, Anies Baswedan pernah mendatangi warga Kampung Tanah Merah. Mengenang kembali masa itu, Anies bercerita bahwa ia disodorkan kontrak politik oleh warga yang menempati Kampung Tanah Merah. Adapun kontrak politik yang disodorkan untuk Anies Baswedan antara lain melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung tersebut sudah ditempati warga selama 20 tahun. Pada 2021, Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. IMB tersebut disebutkan memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Sama-sama antusias. Sekarang lebih antusias karena mereka sudah merasakan perubahan yang terjadi di kampung ini. Sekarang mereka memiliki status atas bangunannya, bisa dapat air bersih, bisa dapat izin usaha, mereka punya setaraan kesempatan dengan warga Jakarta yang lain. Jadi ada rasa antusiasme yang luar biasa tinggi. Karena teman-teman bisa merasakan. Pak Anies tadi kan bertemu dengan masyarakat, adakah aspirasi baru yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pak Anies? Salah satunya di belakang itu ada banyak aspirasi harapan dari masyarakat. Jadi banyak terima aspirasinya, ada kotaknya tadi. Jadi kita bawa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang turun dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion dan Lembaga Survei Indonesia DNICA. Menurut Hasto, survei itu digunakan sebagai alat pemenangan. Bahkan ia menyinggung intervensi dalam survei seperti yang terjadi pada keputusan MK. Intervensi yang dimaksudkan seperti misal membagikan sembako dan beras bergambar paslon di lokasi sampel diambil. Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Sebab rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar Mahfud MD, di mana perpaduan Ganjar Mahfud dinilai sebagai perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia.
Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Ia meyakini Ganjar Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul. Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD disebut merupakan kesatuan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia. Sementara itu, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tidak khawatir dengan hasil survei beberapa lembaga yang baru dikeluarkan pada pekan ini, di mana dalam beberapa hasil survei elektabilitas pasangan Anies Caimin selalu berada di urutan paling buncit. Anies Baswedan mengatakan panggung elektabilitas baru akan dibuktikan pada 14 Februari 2024 atau saat hari H pelaksanaan Pilpres 2024. Anies menyebut bahwa dirinya terbiasa diposisikan dalam urutan ketiga dalam setiap survei saat mengikuti Pilkada DKI 2017. Meski selalu dalam posisi buncit, suami Ferry Farhati ini tetap optimis akan menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, kemenangan tersebut dapat dicapai dengan berusaha. Dengan begitu, Anies menekankan tema yang diusungnya, yakni perubahan. Pasangan Muhaimin Iskandar ini bakal berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang tema perubahan itu. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun mengklaim kian hari masyarakat makin banyak yang menyadari perlunya perubahan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR Ujang Komarudin, mengkritisi soal fenomena pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud, yang mulai keras menyerang Presiden Joko Widodo, Jokowi, beserta keluarganya. Termasuk baru-baru ini, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, FX Hadi Rudiatmo yang memberikan kritik tajam pada Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka hingga Ibu Negara Iriana Jokowi. Secara terang-terangan mengatakan Presiden Jokowi, bobrok, hingga mengatakan Gibran telah membohongi warga Solo. FX Rudi juga sempat mengaku sakit hati terhadap Iriana Jokowi. Hal ini lantaran usai Iriana disebut kecewa usai Presiden Jokowi dihina sebagai petugas partai. Rudi juga menyinggung soal putra sulung Jokowi saat maju di Pilwakot Solo 2020 silam. Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran, kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Papur dan Pak Teguh, kata FX Rudi dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak jenengan gak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya, ujar FX Rudi. Menurut Rudi kata petugas partai itu disalah persepsikan oleh para buzzer. Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasakan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa, ujar FX Rudi. Dalam hal ini, Ujang menilai pernyataan FX Rudi, termasuk serangan-serangan masif dari kubu PDIP. Namun serangan masif tersebut justru bisa berdampak negatif bagi mereka, terutama Ganjar Mahfud. Dan menurutnya, malah berpotensi menguntungkan bagi pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, lainnya. Yakni menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran, juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, atau kubu Amin. Kalau secara politik iya, akan merugikan Ganjar Mahfud dan menguntungkan Prabowo Gibran, katanya kepada tribunnews.com. Ia mengatakan, turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud di sejumlah survei patut diduga dipengaruhi oleh serangan-serangan masif pendukung Ganjar Mahfud kepada Jokowi dan keluarganya. Pasangan Amin lah yang justru ikut mengambil manfaat dari fenomena ini. Elektabilitas mereka perlahan mulai naik, menggerus Ganjar Mahfud. Tentunya selain Prabowo Gibran ya, Ujang mengingatkan, pada 2014 dan 2019, Jokowi juga banyak diserang berbagai pihak dengan berbagai isu. Hasilnya, justru citranya semakin positif di pemilih. Di sisi lain pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, turut menjelaskan pasangan Anies Muhaimin memang bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya fenomena politik antara kubu Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Duet Prabowo Gibran berpotensi menjadi kerugian, baik di pihak Gibran maupun Prabowo, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Emrus menyoroti juga soal suara pendukung, termasuk dari suara PDIP yang berpotensi pecah. Artinya, kini Gibran telah berada di sisi lawan politik dengan Ganjar. Menurut Emrus, adanya hal ini berpotensi memuluskan jalan Anies Muhaimin di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bisa-bisa Anies lah pemenangnya, lanjut Emrus.
Mas, soal Pak FX Rudi kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kaisang ini gimana sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Kalau orang kayak gitu nggak usah diurusin, nggak usah. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmong mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudi sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudi menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Dua putra Presiden Jokowi dan Iriana merespon apa yang disampaikan FX Rudi. Gibran heran dengan apa yang disampaikan FX Rudi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 30 November. Ia kemudian meminta awak media untuk menunjukkan video terkait pernyataan ibunya seperti apa yang disampaikan FX Rudi. Sementara saat ditanya terkait pernyataan FX Rudi yang menyinggung rumah tangga Iriana, Gibran ogah menjawab. Sama dengan sang kakak, Kaisang juga tidak berkenan menanggapi apa yang disampaikan FX Rudi. Hal itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 1 Desember. Kaisang tidak mau memberikan komentar apapun terkait pernyataan FX Rudi. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. Rentetan konflik antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP dilihat publik sebagai pemberontakan Jokowi. Majunya putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming menjadi awal memanasnya hubungan PDIP dengan Presiden. Berbagai serangan dilayangkan PDIP kepada keluarga Jokowi melalui kadernya. Bahkan capres dari PDIP Ganjar Pranowo kemarin juga melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Mantan politisi PDIP Roy Maningkas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Roy, pemberontakan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP bisa dimaklumi. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Kamis 23 November. Roy mengatakan selama ini Megawati Soekarno Putri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai. Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara itu, hal itu keliru. Seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP karena telah membawa partai itu keluar dari keterpurukan. Roy mengatakan harusnya PDIP memberikan posisi terhormat ke Jokowi di struktur partai. Menurut Roy, peran Jokowi selalu dikerdilkan oleh elit partai. Padahal Roy menilai rakyat memilih PDIP karena Jokowi. Roy menyebut wajar jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Kaisang mengaku tidak terlalu mengerti definisi Orde Baru. Hal itu karena Kaisang tidak besar di era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 November. Awalnya Kaisang mempertanyakan siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media kemudian menjawab bahwa pemerintah saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kaisang kemudian menanyakan apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi kemudian ditangkap.
Kaisang kemudian kembali berkata bahwa dirinya tidak merasakan era Orde Baru karena pada saat itu Kaisang masih kecil sehingga tidak paham bagaimana suasana di era Orde Baru. Ya, Mas Kaisang, izin kalau berkenan Mas, kemarin kan ya, memberikan tanggapan, kemarin kan Bu Mega bilang kalau penguasa sekarang tuh terlihat seperti Orde Baru. Nah kalau Mas Kaisang sendiri melihat itu seperti apa Mas? Nah, kita yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau kekuasaan saat ini kan Pak Jokowi berarti. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah, itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mulai balik ke zaman Orde Baru lagi. Ya, kalau nih saya tanya lagi, balik lagi ke teman-teman semua, bisa katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap. Enggak, maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu, apakah ada? Tidak ada tuh? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Di mana? Saya nggak tahu teman-teman di sini. Orde Baru gimana? Ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Apa karena identik dengan calonnya itu bekas Orde Baru, jadi disangkut pautkan begitu? Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu soalnya gitu, jadi saya harus tanya ke teman-teman yang dimana definisinya teman-teman sebelum tanya saya itu seperti apa. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Mas, soal Pak FX Rudi kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kaisang ini gimana sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Kalau orang kayak gitu nggak usah diurusin, nggak usah. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmong mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudi sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudi menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Dua putra Presiden Jokowi dan Iriana merespon apa yang disampaikan FX Rudi. Gibran heran dengan apa yang disampaikan FX Rudi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 30 November. Ia kemudian meminta awak media untuk menunjukkan video terkait pernyataan ibunya seperti apa yang disampaikan FX Rudi. Sementara saat ditanya terkait pernyataan FX Rudi yang menyinggung rumah tangga Iriana, Gibran ogah menjawab. Sama dengan sang kakak, Kaisang juga tidak berkenan menanggapi apa yang disampaikan FX Rudi. Hal itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 1 Desember. Kaisang tidak mau memberikan komentar apapun terkait pernyataan FX Rudi.
Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berbicara terkait pemecatan calon Presiden Anies Baswedan oleh Presiden Joko Widodo. Caimin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat dari Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Menurut Caimin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies Baswedan, sehingga ia bisa terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan memberikan efek berantai untuk meraih tiket sebagai calon presiden. Caimin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin yang dihadiri anggota DPRD tingkat 1 dan 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 29 November 2023. Caimin berkelakar jika ingin menjadi orang yang memiliki karir politik yang moncer, harus merasakan pemecatan terlebih dahulu. Caimin memberikan contoh dirinya sendiri yang pernah dipecat oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Caimin melanjutkan guyonannya dengan menawarkan pemecatan kepada para kader PKB. Muhaimin Iskandar mengaku mengajukan syarat khusus kepada Anies Baswedan sebelum setuju berpasangan di Pilpres 2024. Caimin pun menuturkan tak ingin menjadi wapres yang hanya ditaruh begitu saja, tanpa dilibatkan dalam setiap keputusan vital negara. Ia tak mau jika terpilih posisi Republik Indonesia II hanya dianggap sebagai pelengkap. Menurutnya, jabatan Wakil Presiden dibutuhkan untuk memperkuat dan membantu Presiden agar pemerintahan berjalan optimal. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Konsolidasi warga Nahdliyin di Jawa Timur untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin makin menguat. Kali ini istri almarhum Kiai Fawaid Asad Syamsul Arifin yakni Juwairiyah Fawaid Asad menjadi penggerak dukungan bagi warga Nahdliyin di Jawa Timur. Dukungan itu resmi diberikan pada Kamis 30 November. Saat itu pasangan Amin yakni Ferry Farhati dan Rustini Murtado melakukan silaturahmi ke Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur.
Silaturahmi itu digagas oleh Gerakan Nahdliyin Bersatu. Istri Anies Baswedan, Ferry, mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan. Menurut Ferry, Ibu Nyai Daning adalah contoh nyata perempuan bisa membawa dan menjadi kunci perubahan yang lebih baik untuk lingkungan. Ferry menilai kepemimpinan Ibu Nyai Daning memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah pesantren. Sementara itu, Gerakan Nahdliyin Bersatu digagas oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar. Gus Kausar merupakan salah satu sosok yang mendorong pentingnya kekompakan Nahdliyin untuk mengusung sosok menjadi pemimpin. Gerakan tersebut mendukung Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Robi Nur Hadi. Robi menyampaikan hal itu pada Kamis 30 November 2023. Menurut Robi, kubu Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud memiliki basis massa yang relatif sama. Pasangan Amin disebut berpeluang menang satu putaran karena tren elektabilitasnya terus mengalami kenaikan. Menurut Robi, elektabilitas Amin terus naik karena adanya dorongan perubahan yang besar dari rakyat. Robi mengatakan saat ini rakyat banyak yang kecewa, sehingga perlu figur pemimpin nasional yang bisa membawa perubahan lebih baik. Figur paling cocok yang diinginkan masyarakat menurut Robi adalah Anies Baswedan. Menurutnya, jika kekecewaan terhadap pemerintah serta masa pendukung Ganjar dan Prabowo semakin besar, maka Anies semakin berpeluang menang satu putaran. Bahkan menurut Robi, tanpa adanya perpecahan suara masa Prabowo dan Ganjar sekalipun, Anies tetap berpeluang menang. Hal itu karena jumlah masa mengambang yang bisa berubah pilihan di Indonesia mencapai 85%. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai atau calon presiden sehingga tidak akan berubah pilihan lagi. Dengan konfigurasi dan kondisi politik saat ini, Robi menyebut bahwa Amin untung besar hingga berpeluang menang satu putaran. Capres Anies Baswedan disambut teriakan meriah dari ribuan pendukungnya saat melakukan kampanyenya di hari pertama. Anies disambut meriah saat menghadiri acara di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 28 November. Dengan mengenakan kemeja panjang putih dan juga didampingi sang istri Ferry Farhati, Anies disambut ribuan pendukung. Nama Anies menggema di dalam Gor Ciracas. Anies memasuki area Gor dengan dikawal sejumlah petugas partai. Sempat terjadi dorong-dorongan antara pendukung yang ingin meminta foto bersama dengan Anies. Beruntung tidak terjadi baku hantam dalam acara itu. Ribuan pendukung Anies yang hadir di Gor Ciracas itu didominasi oleh kaum emak-emak. Dalam acara itu, Anies sempat berdiri di atas bangku dan melambaikan tangan untuk menyapa pendukungnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di kawasan Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara pada Selasa 28 November 2023. Anies Baswedan mengawali kampanye perdananya di Pilpres 2024 ini. Anies tiba sekira pukul 10:33 waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor model Yamaha NMAX dan menggunakan helm berwarna putih bertuliskan 1 Amin. Tak sendiri, ia datang bersama sang istri Ferry Farhati yang diboncengnya. Keduanya tampak tersenyum sambil menyapa warga yang sudah menunggu. Setelah itu Anies naik ke panggung acara untuk menyampaikan pidatonya. Kampung Tanah Merah merupakan tempat pertama rangkaian kampanye Anies dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Diketahui bukan kali pertama Anies menjajaki Tanah Merah untuk menjadi lumbung suaranya. Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta 2016 silam, Anies Baswedan pernah mendatangi warga Kampung Tanah Merah. Mengenang kembali masa itu, Anies bercerita bahwa ia disodorkan kontrak politik oleh warga yang menempati Kampung Tanah Merah. Adapun kontrak politik yang disodorkan untuk Anies Baswedan antara lain melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung tersebut sudah ditempati warga selama 20 tahun. Pada 2021, Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. IMB tersebut disebutkan memiliki jangka waktu selama 3 tahun.
Sama-sama antusias. Sama-sama antusias. Sekarang lebih antusias karena mereka sudah merasakan perubahan yang terjadi di kampung ini. Sekarang mereka memiliki status atas bangunannya, bisa dapat air bersih, bisa dapat izin usaha, mereka punya setaraan kesempatan dengan warga Jakarta yang lain. Jadi ada rasa antusiasme yang luar biasa tinggi. Karena teman-teman bisa merasakan. Pak Anies tadi kan bertemu dengan masyarakat, adakah aspirasi baru yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ya Pak Pak, Anies? salah satunya di belakang itu ada banyak aspirasi harapan dari masyarakat. Jadi kami banyak terima aspirasinya. Dan ada kotaknya tadi. Jadi kita bawa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang turun dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion dan Lembaga Survei Indonesia DNICA. Menurut Hasto, survei itu digunakan sebagai alat pemenangan. Bahkan ia menyinggung intervensi dalam survei seperti yang terjadi pada keputusan MK. Intervensi yang dimaksudkan seperti misal membagikan sembako dan beras bergambar paslon di lokasi sampel diambil. Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Sebab rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar Mahfud MD, di mana perpaduan Ganjar Mahfud dinilai sebagai perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia. Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Ia meyakini Ganjar Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul. Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD disebut merupakan kesatuan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia. Sementara itu, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tidak khawatir dengan hasil survei beberapa lembaga yang baru dikeluarkan pada pekan ini, di mana dalam beberapa hasil survei elektabilitas pasangan Anies Caimin selalu berada di urutan paling buncit. Anies Baswedan mengatakan panggung elektabilitas baru akan dibuktikan pada 14 Februari 2024 atau saat hari H pelaksanaan Pilpres 2024. Anies menyebut bahwa dirinya terbiasa diposisikan dalam urutan ketiga dalam setiap survei saat mengikuti Pilkada DKI 2017. Meski selalu dalam posisi buncit, suami Ferry Farhati ini tetap optimis akan menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, kemenangan tersebut dapat dicapai dengan berusaha. Dengan begitu, Anies menekankan tema yang diusungnya, yakni perubahan. Pasangan Muhaimin Iskandar ini bakal berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang tema perubahan itu. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun mengklaim kian hari masyarakat makin banyak yang menyadari perlunya perubahan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR Ujang Komarudin, mengkritisi soal fenomena pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Mahfud, yang mulai keras menyerang Presiden Joko Widodo, Jokowi, beserta keluarganya. Termasuk baru-baru ini, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, FX Hadi Rudiatmo yang memberikan kritik tajam pada Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hingga Ibu Negara Iriana Jokowi. Secara terang-terangan mengatakan Presiden Jokowi, bobrok, hingga mengatakan Gibran telah membohongi warga Solo. FX Rudi juga sempat mengaku sakit hati terhadap Iriana Jokowi. Hal ini lantaran usai Iriana disebut kecewa usai Presiden Jokowi dihina sebagai petugas partai. Rudi juga menyinggung soal putra sulung Jokowi saat maju di Pilwakot Solo 2020 silam. Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran, kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh, kata FX Rudi dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak jenengan gak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya, ujar FX Rudi. Menurut Rudi kata petugas partai itu disalah persepsikan oleh para buzzer. Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasakan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa, ujar FX Rudi. Dalam hal ini, Ujang menilai pernyataan FX Rudi, termasuk serangan-serangan masif dari kubu PDIP. Namun serangan masif tersebut justru bisa berdampak negatif bagi mereka, terutama Ganjar Mahfud. Dan menurutnya, malah berpotensi menguntungkan bagi pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres lainnya.
yakni menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Gibran, juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, atau Kubu Amin. Kalau secara politik iya, akan merugikan Ganjar Mahfud dan menguntungkan Prabowo Gibran, katanya kepada tribunnews.com. Ia mengatakan, turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud di sejumlah survei patut diduga dipengaruhi oleh serangan-serangan masif pendukung Ganjar Mahfud kepada Jokowi dan keluarganya. Pasangan Aminlah yang justru ikut mengambil manfaat dari fenomena ini. Elektabilitas mereka perlahan mulai naik, menggerus Ganjar Mahfud. Tentunya selain Prabowo Gibran ya, Ujang mengingatkan, pada 2014 dan 2019, Jokowi juga banyak diserang berbagai pihak dengan berbagai isu. Hasilnya, justru citranya semakin positif di pemilih. Di sisi lain pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, turut menjelaskan pasangan Anies Muhaimin memang bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya fenomena politik antara kubu Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Duet Prabowo Gibran berpotensi menjadi kerugian, baik di pihak Gibran maupun Prabowo, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Emrus menyoroti juga soal suara pendukung, termasuk dari suara PDIP yang berpotensi pecah. Artinya, kini Gibran telah berada di sisi lawan politik dengan Ganjar. Menurut Emrus, adanya hal ini berpotensi memuluskan jalan Anies Muhaimin di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bisa-bisa Anies lah pemenangnya, lanjut Emrus. Mas, soal Pak FX Rudi kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kaisang ini gimana sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Kalau orang kayak gitu nggak usah diurusin, nggak usah. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmong mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudi sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudi menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Dua putra Presiden Jokowi dan Iriana merespon apa yang disampaikan FX Rudi. Gibran heran dengan apa yang disampaikan FX Rudi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 30 November. Ia kemudian meminta awak media untuk menunjukkan video terkait pernyataan ibunya seperti apa yang disampaikan FX Rudi. Sementara saat ditanya terkait pernyataan FX Rudi yang menyinggung rumah tangga Iriana, Gibran ogah menjawab. Sama dengan sang kakak, Kaisang juga tidak berkenan menanggapi apa yang disampaikan FX Rudi. Hal itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 1 Desember. Kaisang tidak mau memberikan komentar apapun terkait pernyataan FX Rudi. Aksi PDIP menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin dinilai sebagai taktik jaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Janus TH Siahaan pada Kamis 23 November. Janus mengatakan bahwa taktik itu dilakukan sebagai antisipasi jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak lolos di putaran kedua. Jika Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, menurut Janus, PDIP akan melampiaskan kemarahan ke Gibran dan menyerahkan suaranya ke kubu Amin. Selain itu, pendekatan PDIP ke kubu Amin juga dinilai sebagai langkah antisipasi mengamankan suara jika Ganjar Mahfud lolos. Pasalnya, dalam berbagai analisis menyatakan jika Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka kemungkinan Ganjar kalah. Penyebabnya adalah pendukung Amin yang diasumsikan tidak lolos babak kedua akan berpindah ke Prabowo. Janus menilai jika PDIP mendekati Amin, maka suara pendukung diharapkan bisa berpindah ke Ganjar. Menurut Janus, peluang PDIP mendapatkan suara Nasdem dan PKB cukup besar. Hal itu karena kedua partai itu telah berkawan dengan PDIP sejak 9 tahun terakhir. Rentetan konflik antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP dilihat publik sebagai pemberontakan Jokowi. Majunya putra sulung Jokowi yakni Gibran Raka Buming menjadi awal memanasnya hubungan PDIP dengan Presiden. Berbagai serangan dilayangkan PDIP kepada keluarga Jokowi melalui kadernya. Bahkan capres dari PDIP Ganjar Pranowo kemarin juga melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Mantan politisi PDIP Roy Maningkas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komandan Relawan Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Roy, pemberontakan yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP bisa dimaklumi. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Kamis 23 November. Roy mengatakan selama ini Megawati Soekarno Putri menempatkan Jokowi sebagai petugas partai.
Menurut mantan sekretaris PDIP Sulawesi Utara itu, hal itu keliru. Seharusnya Jokowi dianggap sebagai partner PDIP karena telah membawa partai itu keluar dari keterpurukan. Roy mengatakan harusnya PDIP memberikan posisi terhormat ke Jokowi di struktur partai. Menurut Roy, peran Jokowi selalu dikerdilkan oleh elit partai. Padahal Roy menilai rakyat memilih PDIP karena Jokowi. Roy menyebut wajar jika akhirnya Jokowi melakukan pemberontakan untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Kaisang mengaku tidak terlalu mengerti definisi Orde Baru. Hal itu karena Kaisang tidak besar di era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 November. Awalnya Kaisang mempertanyakan siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media kemudian menjawab bahwa pemerintah saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kaisang kemudian menanyakan apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi kemudian ditangkap. Kaisang kemudian kembali berkata bahwa dirinya tidak merasakan era Orde Baru karena pada saat itu Kaisang masih kecil sehingga tidak paham bagaimana suasana di era Orde Baru. Ya, Mas Kaisang, izin kalau berkenan Mas, kemarin kan memberikan tanggapan, kemarin kan Bu Mega bilang kalau penguasa sekarang tuh terlihat seperti Orde Baru. Nah kalau Mas Kaisang sendiri melihat itu seperti apa Mas? Ya, kita yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau penguasa saat ini kan Pak Jokowi berarti. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah, itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mulai balik ke zaman Orde Baru lagi. Ya, kalau nih saya tanya lagi, balik lagi ke teman-teman semua, misalnya katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh, tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai